Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayrisna dari KPI 2A. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Ulumul Quran. Ilmu qiraat sab'at. Arti qiraat menurut bahasa adalah bacaan. Menurut istilah, qiraat ialah setiap bacaan yang disandarkan kepada salah seorang ahli bacaan Al-Quran atau qori tertentu. Maka ilmu qiraat adalah ilmu yang mengajarkan cara melafalkan kata-kata Al-Quran dan cara membacanya. Ilmu qiraat terbagi menjadi beberapa macam. Salah satunya, ilmu qiraat yang terkenal ialah qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah merupakan qiraat dengan pengucapan setiap katanya berdasarkan aliran mazhab para imam qiraat pada zaman Rasulullah SAW. Larangan dan perintah dalam Al-Quran. Asal hukum perintah adalah wajib, jika tidak ada pendamping, dan meninggalkan perintah adalah maksiat. Maksud perintah adalah sesuai kaidah hukum bahwa perintah adalah amar, kalimat perintah, dan yang dimaksud larangan adalah nahi, kalimat larangan. Selain itu, maksud perintah adalah pemahaman bahwa jika dikerjakan akan membawa kemaslahatan bagi pelakunya dan jika diabaikan akan mendatangkan kemudaratan. Begitu pula dengan larangan. Asal mula hukum larangan adalah haram, haram untuk dikerjakan. Orang yang menjauhi larangan dari Allah, maka ia termasuk orang yang beriman. Larangan adalah pemahaman bahwa jika dihindari akan memberikan kebaikan bagi pelakunya. Jika larangan dikerjakan akan menimbulkan keburukan bagi pelakunya. Oleh sebabnya, tidak selamanya Allah menyampaikan perintah secara tegas dalam bentuk kalimat perintah atau dengan menggunakan kata perintah. Sejarah tafsir. Secara etimologi, perkataan tafsir biasa diartikan menyingkap dan menjelaskan. Kata tafsir sendiri disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 33. Penafsiran Al-Quran telah terjadi sejak masa awal-awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Penafsir pertama pada masa pertumbuhan Islam adalah Rasulullah SAW. Upaya penafsiran Al-Quran masih tetap berjalan pasca wafatnya Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, dan hingga masa saat ini. Metodologi tafsir. Metode tafsir adalah kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan seni atau teknik ialah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah tertuang di dalam metode. Sedangkan metodologi tafsir adalah pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran Al-Quran. Tafsir bil maksur adalah keterangan atau penjelasan yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang diambil dari beberapa ayat Al-Quran, atau disebut menafsirkan satu ayat dengan ayat lainnya dari Nabi Muhammad SAW. Tafsir bir-ra'yi didefinisikan sebagai upaya menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan ijtihad, berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan yang didasarkan pada ra'yu semata. Tafsir isyari ialah penafsiran yang beranggapan bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki isyarat atau tanda, di mana tidak seorang pun mampu mentakwil kecuali orang-orang yang telah diberikan keistimewaan oleh Allah dengan kebersihan dan kesucian hati mereka. Tafsir maqasyidi. Tafsir maqasyidi adalah gabungan dua kata yang masing-masing dari dua kata tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Dua kata tersebut adalah tafsir dan maqasyid yang dibubuhi dengan ya nisbah. Makna maqsyid adalah bentuk jama dari maqsa yang berarti maksud atau menuju sesuatu. Ad-dakhil fi tafsir. Ad-dakhil dalam tafsir memiliki arti suatu aib atau kerusakan yang tersembunyi. Hakikatnya samar. Karena kesamarannya tersebut, usaha untuk mengetahui dan mengungkapkannya membutuhkan suatu penelitian. Ad-dakhil dalam tafsir adalah penafsiran Al-Quran dengan riwayat yang tidak sahih, atau penafsiran Al-Quran dengan riwayat sahih tetapi tidak memenuhi syarat-syarat untuk diterima, atau juga penafsiran Al-Quran dengan nalar yang salah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.